Selanjutnya kita akan membahas mengenai finansial, fitur-fitur finansial yang ada di Sobat Niaga. Kita akan membahas beberapa tools yaitu laporan finansial, lalu kita juga akan membahas ini laporan finansial ya, ini cash flow, lalu perpajakan gitu. Di sini tujuannya adalah memudahkan kalian untuk manajemen keuangan kalian ya, keluar masuk, terus laporan, neraca, dan juga perpajakan ya, untuk membantu kalian untuk melaporkan pajak kalau misalnya memang kalian udah mulai butuh pelaporan pajak gitu ya. Jadi semuanya akan seamless gitu ya. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk masuk ke halaman finansial terlebih dahulu. Nah, di halaman finansial ini cukup padat ya. Tapi ini memang tools-tools yang sangat dibutuhkan dan cukup dan sangat lengkap ya di dalam sebuah sistem keuangan untuk perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisan Finance Pro, kelola Bizcash dan riwayat transaksi keuangan Anda. Jadi di sini tuh juga bukan hanya pengelolaan keuangan perusahaan, tapi di sini juga adalah pengelolaan arus Bizcash. Jadi Bizcash ini kenapa namanya Bizcash? Karena di sini dengan Bizcash kamu bisa melakukan operasional perusahaan juga langsung dari aplikasi atau software Sobat Niaga ya. Lalu di sini banyak sekali buttonnya. Pertama ada catat transaksi, ada top up Bizcash, ada transfer, ada tarik dana, dan status penarikan. Nah, ini nanti untuk yang Bizcash akan dibuat video terpisah ya. Untuk fungsi-fungsi dari Bizcash itu nanti ada di video introduction untuk Sobat Niaga dan Bizcash ya. Nah, lalu di bawah ini ada periodenya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi ini tuh list di sini itu adalah list dari periode untuk 1 tahun ini ya. Meskipun nanti kecuali untuk Bizcash itu memang itu diambil sama dengan dari sini ya. Jadi pasti jumlahnya mau di tahun berapapun sama ya. Lalu kalau kita hover ini bisa dilihat fungsi-fungsinya, misalnya saldo dompet digital Bizcash itu bisa dipakai buat apa, uang masuk tuh apa, dengan kalau kita lihat ada rumusnya itu bisa kelihatan di sini. Lalu arus masuk kredit, pendapatan real, total uang keluar dari mana, pengeluaran real dari mana, itu semuanya ada di sini ya. Ini dikecualikan terhadap top up, untung rugi itu, dan lain sebagainya. Nah, lalu di bawah sini ada juga tab ya, bisa ke tab transaksi dan tab modal atau modal and price ya. Kalau kita klik transaksi itu ada di halaman cash flow. Di sini ada list transaksi, dan kalau kita klik yang halaman modal itu masuk ke halaman modal ya. Nah, ini terintegrasi sama modal yang sebelumnya kita coba share di video sebelumnya ya. Nah, di sini di transaksi itu kita bisa melihat cash flow transaksi kita nih. Dari tanggalnya, keterangannya apa, sumbernya dari mana, tipenya apa, pencatatan atau tipenya apakah Bizcash atau bukan, dan nominalnya ya. Terus kalau kita lihat di sini juga kita bisa filter apakah sumbernya dari semuanya, apakah platform. Jadi platform ini kalau kita melakukan pembelian di service marketplace atau produk marketplace yang ada di platform Sobat Niaga itu akan ke filter nanti di sini pengeluarannya. Lalu kita lihat juga Bizcash, kalau misalnya ada sumbernya dari Bizcash, entah itu top up, penarikan, dan lain sebagainya yang kita dari Bizcash itu nanti bisa kita filter per kategori Bizcash. Kalau yang custom invoice juga bisa, kalau kita mengirimkan invoice itu nanti akan masuk ke sini. Kalau custom juga nanti kalau kita menambahkan custom di catat transaksi ini, itu nanti akan masuk di yang bagian custom aja ya. Jadi ini buat filter. Sama ini juga buat filter. Tipenya bisa berupa pemasukan. Ini kita bisa filter berupa pemasukan atau pengeluaran aja atau semuanya. Kita bisa juga pilih filter berdasarkan Bizcash, bisa semuanya. Sehingga yang pencatatan aja dan yang ada Bizcashnya dia bisa ada juga dua-duanya. Kalau yang mempengaruhi Bizcash saja itu bisa juga kita filter. Jadi ini misalnya pas kita top up, kita ngeluarin uang dari saldo Bizcash kita, nanti kita akan kelihatan juga. Jadi dari 1 juta dikurangi berapa, misalnya ada pengeluaran menggunakan cash Bizcash itu bisa juga. Kalau pencatatan saja tentunya dari sini ya, catat transaksi ya. Jadi tidak mempengaruhi saldo Bizcash. Kita bisa juga mencari kategori, misalnya mencari keterangan ya transaksinya di mana. Dari sini kita bisa juga dari tanggal berapa, misalnya tanggal 28 sampai tanggal 29 30 gitu ya, kita bisa search. Kita bisa search atau kita bisa hilangkan gitu ya. Misalnya kita cari dari 29 ya ke 30, itu bisa kita search, bisa kita hilangkan.
Lalu kita bisa tampilkan juga per baris, misalnya 10 baris atau 100 baris atau semua atau bebas ya. Lalu kita juga bisa lihat di sini bisa dirubah dari tabel bentuknya kayak gini. Bisa kita ubah menjadi jurnal. Jadi uang masuk dan debit keluarnya bisa kelihatan dari saldo berapa, terus ada penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Terus kalau kita lihat di tombol di sebelah sini juga ada tombol-tombol untuk ekspor ya. Jadi ini yang tabel ya, yang berpengaruhnya yang tabel. Misalnya kita bisa keluar seperti ini. Kita bisa klik juga di PDF ya. Kita bisa juga kirim CSV ataupun Excel-nya gitu ya. Itu bisa dilakukan ya. Lalu di bagian modal and price, ini kalau kita lihat, ini adalah shortcut dari yang halaman modal ini ya. Jadi kalau kita klik full page itu masuknya ke halaman equity ya. Halaman modal atau equity yang sudah kita masukkan ya, yang tadi yang setoran awal. Ini tujuannya sebenarnya agar nanti secara pelaporan keuangan juga bisa melihat dari sini juga gitu ya. Kalau mau nambah modal dari sini langsung juga bisa ya, kita langsung shortcut ke Equity Pro yang create tadi ya, yang sudah kita share sebelumnya. Nah, kalau kita lihat kembali ke sini, kita ada catat transaksi, top up Bishcash, transfer, tarik dana, dan status penarikan. Ini mungkin nanti akan dibahas terpisah, tapi kita akan membahas tentang catatan transaksi dulu ya. Jadi kita bisa menambahkan catat transaksi custom, kita tinggal klik ini, bisa kita masukkan pemasukan atau pengeluaran. Misalnya katakanlah kita ada pengeluaran untuk misalnya transportasi, meeting misalnya ya. Nah, kita bisa masukkan di sini, lalu kita isi tanggalnya. Contoh misalnya 200.000 misalnya. Terus misalnya katakanlah operasional, kita pilih pembayarannya transfer, kita simpan misalnya ya. Nah, kalau kita simpan dia akan masuk ke pengeluaran dengan tipe custom ya. Jadi ini untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan aja ya. Misalnya kalau pemasukan misalnya katakanlah kita dapat misalnya sewa kantor misalnya, kita punya kantor yang disewakan misalnya katakanlah. Terus kita ada uang masuk 10 juta misalnya. Nah, kita tinggal masukkan di sini aja ya. Atau misalnya ya ini ya. Oh, ini pendapatan sewa ya. Metode pembayaran transfer misalnya kita save. Nah, ini jadi pemasukan ya. Jadi nanti kita kelihatan juga nih yang memang bentuknya uang masuk itu berapa, pendapatan realnya itu berapa, dan kita juga bisa lihat yang bentuknya Bishcash itu berapa gitu ya. Kalau jadi semuanya seamless, terintegrasi satu sama lain. Nah, lalu kalau dari sini kita juga bisa melihat dari Finance Pro itu kita bisa melihat di laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, kenapa kita harus menginput dulu pemegang saham, modal, aset, hutang piutang? Itu karena tujuannya nanti tuh catatan tersebut itu akan masuk ke laporan laba rugi gitu. Jadi kita bisa lihat, kita bisa search per tanggalnya, tanggal berapa dari tanggal 1 sampai, jadi 1 tahun ini gitu ya, sampai 29 April ini kita bisa filter, atau kita bisa misalnya merubah tanggalnya, itu juga bisa. Kita bisa mencetaknya juga ya dalam bentuk PDF ataupun print gitu ya. Nah, kalau kita lihat di laporan laba rugi itu pendapatannya per kategori yang sudah kita masukkan yang sebelumnya. Misalnya kayak pendapatan dari POS, dari kasir berapa, dari hutang usaha berapa, dari piutang usaha berapa, dari custom berapa, misalnya total pendapatannya segini. Lalu beban operasional itu hutang usaha berapa, piutang usaha berapa, operasional kantor berapa, beban gaji berapa. Ini karena belum ada yang di set gaji ya, maksudnya kalau ini kan belum 1 bulan. Jadi ketika di HRM nih, ini kan kalau misalnya ini ada gajinya kan. Nah, ini kalau misalnya dia udah lewat di tanggal, katakanlah ini pembayarannya itu penggajiannya itu tiap tanggal 28. Nah, ketika udah lewat tanggal 28 dia akan otomatis masuk ke penggajian. Cuma ini karena pas kemarin kita daftarnya di tanggal 28 pas ya, jadi dia belum masuk gajian yang 1 hari ini. Di bulan depan dia akan muncul otomatis slip gaji, dan kalau kita klik bayarkan itu akan masuk ke pengeluaran kita dan nanti akan masuk ke laporan sini. Jadi nanti akan masuk ke beban gaji. Nah, dan itu juga otomatis masuk ke tax ya, ke pajak kalau misalnya memang dia udah harus bayar atau masuk ke dalam kategori yang harus bayar PPh ya. Itu akan otomatis akumulasi juga, terkalkulasi juga. Lalu ada beban depresiasi, ini dari modal aset kita yang kita sudah hitung depresiasinya. Jadi kita bisa kelihatan total pendapatannya segini, total bebannya segini, dan laba sebelum pajaknya segini. Sehingga karena ini pajaknya masih kosong, karena ini masih di akun testing,
itu kita kelihatan di laba bersihnya segini gitu ya. Nah ini juga kita bisa lihat, kita bisa bentuknya satu kolom gini ataupun bisa dalam bentuk kanan kiri ya, pendapatan dan pemasukan gitu ya. Jadi bisa kita switch. Kita juga bisa cetak juga dalam bentuk yang sama ya, satu baris kalau dicetak ya. Lalu juga kita ada neraca juga. Nah di neraca ini kalau kita lihat ini kan diterapkannya per tanggal hari ini nih. Nah itu sama, kita bisa print. Nah kalau di neraca bedanya adalah kita lihat bahwa di sini ada modal disetor nih atau ekuitas nih. Makanya kenapa kita harus memasukkan modal, karena nanti ada laporan untuk modal disetornya berapa gitu ya. Nah, di sini ada kelihatan ya total ekuitas berapa, total liabilitas berapa, total aset berapa, lalu aset tetap tuh berapa nilainya. Ini kelihatan semua di sini ya. Ini lengkap semuanya di sini gitu ya. Lalu selanjutnya di arus kas, ini juga kita bisa ngelihat ya arus kas, misalnya penambahan, pengurangan dan lain sebagainya, penerimaan berapa dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita lihat di saldo kas akhirnya berapa. Kita tinggal klik cetak aja. Nah itu akan bisa dicetak ya. Nah bagusnya bukan hanya itu, ini karena masih akun dummy ya. Pokoknya bukan hanya itu, di sini juga ada laporan perpajakan otomatis yang menghitung PPN 11%. Kalau misalnya memang di setiap kita melakukan pembayaran, misalnya invoice atau apa, kita menyertakan PPN 11%, itu akan otomatis masuk ke list di sini nih. Setiap akhir bulan. Jadi tiap tanggal 1 itu akan kecetak nih, tapi karena sekarang belum tanggal 1 jadi masih kosong nih. Ini semuanya tidak bisa kita tambahkan manual tapi otomatis. Jadi nanti bisa memudahkan kalian ya. Lalu di sini juga ada PPh 23 2%, ada PPh final UMKM 0,5%. Ini nanti mengikuti dari peraturan mengenai perpajakan ya. Nah, ini juga sumbernya kita bisa melihat dari finance flow dan invoice. Jadi, yang ada di finance flow dan invoice itu akan masuk otomatis apakah dia berhak melakukan perpajakan atau enggak. Seperti itu. Nah, ini mungkin kita coba cek di satu sampel ya. Nah, oke, ini mungkin satu sampel di akun yang berbeda. Ini juga isinya sampel juga, contoh juga. Ini ketika misalnya udah ada pajak, ini ketika si akunnya memang sudah melewati 1 bulan nih, jadi tiap bulan akan otomatis Sobat Niaga mengeluarkan ini nih, mengeluarkan list perpajakan tadi nih. Nah ini bakal kelihatan total pendapatannya berapa, estimasi PPh 23-nya itu berapa, terus apakah statusnya udah dibayar atau belum, ini bakal kelihatan, dan total masa pajaknya itu berapa banyak, ini kelihatan. Nah ini kalau kita lihat ya, ini juga akun dummy ya, kita lihat di HRM itu ada nih, ada ngambil dari sini nih. Jadi kalau kita lihat misalnya yang di sini di bagian penggajian, oh ini belum ada juga ya. Coba kalau yang dites ada nggak? Nah ini kalau penggajian nih dia akan otomatis masuk ke penggajian. Dia akan otomatis keluar juga slipnya ya, si gajinya, dan kita bisa klik aksinya bayar atau belum. Nah ini juga nanti akan masuk juga kalau di sini tuh di bagian perpajakan itu ada PPh 23. Oke, jadi ini merupakan pajak penghasilan ya. Jadi kalau kita ngambil dari pajak penghasilannya berapa, nanti akan kelihatan dari PPh 23-nya berapa gitu ya. Nah ini kalau kita lihat nih pajak total pendapatannya segini, ini total pajaknya segini gitu ya. Nah ini akan ada total pendapatannya, lalu kita klik detail. Ini kalau kita klik detail, ini akan masuk detailnya, di mana sih pendapatannya. Itu kita lihat ada dari pendapatan POS, segini, PPh 23 segini. PPN-nya kalau ada, misalnya kita masukkan di kasir tadi ada PPN-nya, kita bisa masukkan di sini. Kalau ada yang memang karyawan yang tadi saya ceritain, karyawan yang memang itu sudah masuk di atas 4,5 juta ya, karena memang karyawan yang di atas 4,5 juta itu sudah harus masuk ke PPh 21 ya, dia akan masuk ke sini nih. Tapi karena ini tadi kita lihat sendiri penggajiannya masih belum ada yang di atas 4,5 juta, dia nggak akan terhitung di sini. Jadi masih tidak harus membayar pajak ya dari si karyawannya ya. Lalu kita bisa lihat juga di sini PPh final UMKM ada informasinya. Ini dari PP 23 2018. Lalu kalau kita lihat dari sini juga ada estimasi ya, PPh final tuh 227.000 ini. Kalau misalnya memang ada PPh final ya. Tapi ini karena nggak ada kan, kita masih di bawah 4,8 miliar per tahun, jadi tidak perlu ini. Sehingga total kewajiban kita di PPh 23 dan PPN itu adalah 910.000. Nah ini kalau kita bisa ekspor menjadi laporan, kita bisa print juga tentunya ya.
Seperti biasa kita bisa print juga, kita bisa tutup juga. Jadi nanti kalau pelaporan pajak itu udah sangat mudah banget ya. Jadi download, kita tinggal cetak laporan keuangan dan kita cetak perpajakan ini aja. Jadi kita udah tahu total pembayaran pajak itu harus berapa gitu ya. Lalu kalau sudah, kita tinggal tandai dibayar ya. Kalau kita udah membayar, misalnya kita masukkan di sini aja. Nah, ini juga bisa nanti ke depannya bisa dipotong melalui Bizcash. Jadi benar pelaporan keuangan hanya udah diserahkan semuanya ke Sobat Niaga gitu. Jadi dari teman-teman tinggal menerima laporan pajaknya aja gitu. Sini udah kita klik di metode konfirmasi, kita konfirmasi pembayaran. Ketika sudah melakukan pembayaran, maka di sini akan tercatat bahwa ini sudah melakukan pembayaran ya, sudah dibayar statusnya. Ini juga nanti berfungsi buat teman-teman bisa nge-tracking ya perpajakan kalian totalnya tuh berapa, karena itu sulit banget ya kalau udah banyak dan udah penuh gitu ya, udah berjalan lama sih bisnisnya, kita akan kesulitan untuk mengecek perpajakan kita berapa gitu ya. Oke, paling itu saja di video kali ini. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa melalui forum. Sekian dari saya untuk tutorial Sobat Niaga untuk fitur bisnisku atau ERP dari Sobat Niaga. Semoga membantu kalian. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.